حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita baca matanya. Wala yukayyifun, ahlu sunnah wal jamaah tidak melakukan penggambaran, yaitu menanyakan bagaimana atau menjelaskan bagaimana tentang sifat Allah. Wala yumassilun, dan tidak membuat permisalan, kecuali kalau permisalan itu datang dari Allah sendiri. Wala tadribu lillahil amsal innahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kalian membuat permisalan untuk Allah. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Itu kalau yumassilun membuat tamsil. Hampir sama permisalan, yaitu menyamakan. Sifatihi bi sifati khalqih. Mereka tidak memisalkan atau tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyalah. Karena Allah subhanahu itu tidak ada yang setara dengan dia. Wala kuf'alah, tidak ada yang setanding atau sama, hampir sama ini semua. Tidak ada yang semisal dengan dia. Wala niddalah, tidak ada tandingan untuk dia. Boleh wala nidda, wala samiyah, wala kuf'ah, boleh apa? La samiyu, la samiyun. Kalau kita ilghakan lanya itu karena mukarrar. Wala yuqasu bi khalqih, dan dia tidak dikiaskan dengan makhluknya. Baik. Qauluhu wala yukayyifun syai'an min sifatihi subhanahu wa ta'ala, yaitu at-taifatul mansurah ahlus sunnah wa jamaah tidak menggambarkan sedikit pun dari sifat-sifat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Fa innahul mausufu bi sifatil kamal, karena dia itu, yaitu Allah, disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allati la tablughuha uqulul khalaiq, yang akal-akal para makhluk itu tidak mungkin mampu mencapainya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau Ar-Risalah itu. Wa qala ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Mereka para makhluk tidak mungkin meliputi Allah dengan ilmu. Allah terlalu besar dan terlalu sempurna untuk diliputi oleh ilmu makhluk yang akalnya itu sangat terbatas. Akalnya terbatas, sementara ilmu yang disampaikan kepada mereka juga sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi dari ilmu kecuali sedikit saja. Fayajibul imanu bi sifatillahi wa i'tiqadu annaha haqiqah. Maka wajib untuk kita beriman kepada sifat-sifat Allah dan meyakini bahwasanya sifat tadi adalah hakikat, yaitu memang ini kenyataan, betul-betul ada, bukan hanya khayal. Taliqu bi jalalillahi wa 'azamatih, yang sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah dan keagungannya. Amma kunhuha wa kaifiyatuha, adapun hakikatnya dan penggambarannya, fahuwa mimma sta'sarallahu bi ilmih, maka itu adalah bagian yang dikhususkan oleh Allah dengan ilmunya. Maksudnya mengkhususkan untuk dirinya sendiri ilmunya itu. Hanya Allah yang tahu, Allah tidak mengajari kita tentang itu. Fala sabila ila ma'rifatih, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahuinya. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadzal maudhu', dan telah berlalu pembicaraan tentang bidang ini. Qauluhu wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqih, dan mereka tidak memisalkan, tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Fa madhabu ahli sunnah isbatul asma'i was sifat, maka madhab ahlu sunnah adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat ma'a nafyi mumatsalatil makhluqat, disertai dengan peniadaan, penyerupaan dengan makhluk, kesetaraan dengan makhluk. Isbatan bila tamsil, penetapan tanpa menyamakan. Wa tanzihan bila ta'til, mensucikan Allah tanpa mengosongkan darinya sifat-sifat. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Kembali kepada ketentuan di dalam ayat ini, tiada sesuatu apapun yang setara dengan dia, semisal dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Qauluhu li'annahu subhanahu la samiyalah, karena Allah yang maha suci itu tidak ada yang sama dengan dia. La nadhiralah, tidak ada yang setanding dengan dia. Kama qala subhanah hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan dia? Ini soal ingkari, jawabannya adalah tidak ada. Baik. Man yusami, siapakah yang sama dengan Allah? Au yumasiluh, atau
semisal dengan dia. Wa yurwa an Ibni Abbas masilan au syabihan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, makna dari samian adalah masilan au syabihan. Semuanya makna yang berdekatan, sesuatu yang semisal dengannya atau mirip dengannya. Ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir beliau yang ke-18 muka surat 226 dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibni Abbas. Sementara Ali bin Abi Thalhah ini tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Tapi juga Ibnu Jarir meriwayatkan di tempat yang sama dari jalur Al Hasan bin Umarah dari an rajulin, mubham, muskilah lagi, dari Ibnu Abbas. Ini mubham, sementara Hasan bin Umarah sendiri matruk. Walaupun dia sendiri dia marah-marah, dia nggak terima dikatakan matruk, tapi salah sendiri. Salah siapa? Dia membuat kebatilan. Sampai-sampai dia ahli ibadah, dia ulama, tapi dia sendiri yang berbuat salah terhadap dirinya sendiri. Sampai dia mengatakan, semua orang di hari kiamat nanti aku halalkan dosa-dosa dia kepadaku kecuali Syu'bah. Aku akan menjadikan Allah sebagai hakim di antara kami berdua. Nah, kata Ibnu Hibban, yang salah bukan Syu'bah, yang salah Hasan bin Umarah sendiri, karena dia sering meriwayatkan dari orang yang dhaif, dari orang yang siqah. Nah, kemudian orang dhaifnya ini dihapus. Nah, sementara orang banyak muhaddisun nggak tahu itu, mengira Hasan bin Umarah baik. Sementara Syu'bah hafalan hadisnya luar biasa, tahu kenapa dia selalu menjatuhkan ini. Untuk hadis yang ini menjatuhkan ini, untuk sanad ini menjatuhkan orang ini. Akhirnya Syu'bah dicarah langsung, orang ini matruk. Marah dia. Padahal dia sendiri yang salah, si Hasan bin Umarah ini. Betul, akhirnya ahlul hadis meninggalkan dia. Ahlul hadis percaya pada Syu'bah. Baik, jadi untuk tafsir ke Ibnu Abbas dhaif dan tidak mampu kita untuk menjadikan itu hasan li ghairih, karena apa? Dua-duanya dhaif, dan dhaif dengan mubham itu tidak boleh terangkat. Karena mubham ini seringnya adalah orangnya dikhawatirkan boleh jadi orangnya kadzab atau matruk atau sayyul hifdzi jiddan dan lain-lain, sehingga kita tidak mampu menjadikan itu sebagai syawahid kalau ada mubham. Baik, itu secara umum. Kemudian qauluhu wala kuf'alah, tidak ada yang setara dengan Allah, la mislalahu, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu. Qala ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah, sekufu. Wa qauluhu wala niddalah, tidak ada tandingan untuk dia, la shibahalah wala nadhir, tidak ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang setanding dengan Allah. Ini makna-makna yang memang berdekatan. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan untuk Allah. Tayyib. Wa qauluhu wa fi qaulihi wala niddalah ila akhirih raddun alal mu'tazilah, tidak ada tandingan untuk Allah. Ini bantahan pada Mu'tazilah alladzina yaz'umuna annal abda yakhluqu fi'la nafsih, bahwa yang mengatakan bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Ini berarti apa? Menjadikan adanya tandingan untuk Allah. Padahal Allah itulah sang pencipta segalanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Juga dalam hadis Hudzaifah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Khalqu Afalil Ibad dan dalam diriwayatkan oleh yang lain-lain, sanadnya sahih. Wallahu khaliqu kulla shani'in wa sun'atah. Allah pencipta setiap orang yang berbuat dan perbuatan dia. Sementara orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak menciptakan perbuatan kita, ini ciptaan kita sendiri. Berarti mereka meyakini apa? Adanya tandingan di dalam rububiyah Allah. Baik. Qauluhu wala yuqasu bi khalqih, dan tidak boleh Allah itu dikiaskan dengan makhluknya. Ya bagaimana mungkin dikiaskan, sementara syarat sahnya kias adalah apa? Adanya wasfun jami' baina al-maqis wal maqis alaih. Harus ada sifat yang menyatukan antara yang dikiaskan dengan apa? Dengan objek yang dikiaskan dengan tolok ukur kias tadi. Sementara jelas tidak ada keserupaan antara Allah dengan makhluk, maka memang tidak boleh ada kias. Ini hukum secara umum, kecuali kias aulawi yang telah Allah Ta'ala tetapkan. La yumassalu bihim, tidak boleh Allah Ta'ala dimisalkan dengan para makhluk. Wala yushabbah, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Wal qiyasu fil lughah at-tamsil. Qiyas di dalam
bahasa adalah tamsil, permisalan atau penyamaan. Baik, penyerupaan. Qala ta'ala fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian membuat permisalan-permisalan untuk Allah. Tayyib, fala yuqasu subhanahu bi khalqihi fi af'alih. Maka tidak boleh Allah Ta'ala, dan memang tidak mungkin boleh untuk Allah Ta'ala diqiyaskan dengan makhluknya fi af'alih, di dalam perbuatannya, wala fi sifatih, ataupun di dalam sifatnya. Allah menciptakan langit, kita gimana menciptakan langit? Ciptakan debu satu aja tak mampu. Allah menciptakan gajah, kita nggak mungkin menciptakan gajah. Ciptakan semut aja tak mampu. Maka bagaimana disamakan perbuatan Allah dengan makhluk? Juga di dalam sifat-sifatnya sebagaimana yang telah disebutkan beberapa kali. Kama la yuqasu bihim fi dzatih. Sebagaimana tidak boleh Allah diqiyaskan kepada makhluk di dalam masalah dzatnya, jelas beda jauh. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan ucapan orang-orang Mu'tazilah. Wa man wafaqahum minasyiah, dan orang yang mencocoki mereka dari kalangan Syiah. Fa innahum qasuhu subhanahu bi khalqih, karena mereka itu mengkiaskan Allah Subhanahu dengan makhluknya. Fashabbahuhu bihim, maka mereka menyerupakan Allah dengan para makhluk. Baru kemudian apa? Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Baik. Fa wada'u lahu syari'atan min qibali anfusihim, maka mereka meletakkan untuk Allah syariat. Jadi Allah yang harus ikut syariat mereka. Syariat Mu'tazilah. Tidak boleh Allah menciptakan surga sekarang karena sia-sia, nggak ada penghuninya. Nggak boleh Allah menciptakan neraka sekarang karena sia-sia, tidak ada penghuninya, harus nanti-nanti. Dan wajib bagi Allah untuk melakukan al-aslah alal makhlukin, dan wajib bagi Allah untuk melakukan perkara yang paling maslahat untuk makhluk. Jadi intinya mereka yang malah menentukan. Allah wajib demikian, Allah tidak boleh demikian dengan akal mereka. Ini kelancangan orang-orang Mu'tazilah. Faqalu, mereka mengatakan yajibu 'alallah kadza, yahrumu 'alaihi kadza. Wajib bagi Allah untuk demikian, haram bagi Allah untuk demikian. Bil qiyasi 'alal makhluq, dengan diqiyaskan kepada makhluk. Fal Mu'tazilah wa man wafaqahum musyabbihah. Ya, ini sebenarnya Mu'tazilah dan orang yang menyerupai mereka, yang sesuai dengan mereka adalah musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Fil af'al, di dalam perbuatan-perbuatan. Mu'attilatun fis sifat, mereka adalah orang mu'attilah, orang yang menentang sifat-sifat. Itu pun sebenarnya ada tasbih sebagaimana telah kita lewati. Jahadu ba'da, wawunya harusnya dihapus. Jahadu ba'da ma wasafallahu bihi nafsah. Mereka menentang sebagian dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Min sifatil kamal, dari sifat kesempurnaan. Wasammauhu tauhidan, mereka namakan sebagai tauhid. Ini Mu'tazilah. Dan orang Rafidhah dari sisi ini memang mereka adalah Mu'tazilah, karena mereka meyakini 5 prinsip dari prinsip-prinsip Mu'tazilah. Di antaranya adalah tauhid. Tauhid bukan membahas masalah tauhidul uluhiyah, tapi tauhid adalah apa? Menetapkan sifat yang kosong dari zat apapun. Itu namanya tauhid katanya. Ini adalah apa? Sebenarnya adalah kekufuran. Wa syabbahu bi khalqihi fima yahsun wa yaqbuh minal af'al, dan mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya di dalam perkara yang baik dan yang buruk dari perbuatan-perbuatan. Tapi dari sudut pandang apa? Makhluk. Padahal Allah lah yang menghakimi kita, bukan kita yang menghakimi Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, karena dia adalah raja dan pasti dia telah menjamin keadilan dan hikmah. Sementara hamba itu yang nanti akan ditanya, dan memang layak untuk ditanya. Wa samau dzalika adla, dan mereka menamakan itu sebagai keadilan. Nah, ini prinsip yang kedua dari Mu'tazilah. Yang namanya keadilan adalah apa? Yaitu tidak boleh ada takdir, itu baru keadilan. Orang berbuat jelek atau berbuat baik tanpa ada takdir, itu baru keadilan. Kalau Allah menakdirkan orang ini maksiat, kemudian memasukkan dia ke dalam neraka, ini zalim katanya. Dia mengira bahwasanya gambaran Allah seperti gambaran makhluk. Ya Allah. Fa'adluhum ingkaru qudratihi subhanah, maka keadilan mereka adalah mengingkari kekuasaan Allah, wa masyiatih, dan mengingkari kehendak Allah al-ammatis syamilah, yang bersifat menyeluruh, al-kamilah, yang sempurna, allati la yakhruju anha syai'un minal mawjudat,
yang tidak keluar dari kehendak Allah yang menyeluruh dan sempurna tadi, satu zat pun dari perkara-perkara yang ada ini, satu makhluk pun yang ada ini, zawatuha wa sifatuha, ataukah zawatiha wa sifatiha, yaitu zatnya dan sifat-sifatnya, wa af'aliha, dan perbuatannya. Makanya perbuatan kita memang ciptaan Allah. Makanya kalau kita dijadikan Allah Ta'ala berbuat baik-baik, hendaknya kita bersyukur, tidak dijadikan kita berbuat yang jelek-jelek. Allah dengan hikmahnya menetapkan ini. Tahu siapa yang layak untuk berbuat baik, siapa yang layak untuk berbuat jelek, ditakdirkan berbuat jelek. Hendaknya kita bersyukur atas taufiknya dan tidak membanggakan diri. Wa tauhiduhum, sementara tauhid mereka, ilhaduhum fi asma'illahil husna. Tauhid mereka adalah penyimpangan mereka di dalam masalah nama-nama Allah yang paling indah. Wa tahrifu ma'aniha, dan penyelewengan makna-maknanya, amma hiya alaih, dari keadaannya yang sebenarnya. Fakana tauhiduhum fil haqiqah ta'tilan, maka tauhid mereka pada hakikatnya adalah pengosongan atau penentangan. Wa adluhum syirkan, dan keadilan mereka adalah syirik, padahal syirik adalah ainul dzulm. Syirik adalah zalim itu sendiri, kedzaliman itu sendiri. Selesai dari kalam Ibnul Qayyim Bitasarruf, ini dari Bada'iul Fawaid yang kedua, muka surat 392. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.